kami kelompok mandiri. Seperti yang dibilang Dami tadi, sebelum kami mempresentasikan hasil dari kelompok kami mau menyampaikan atau menunjukkan IEL kami. Tapi sebelum masuk ke IEL kami, kita masuk ke IEL kita bersama. SMK Negeri 1 Raya. Sekali lagi ya, kurang semangat ini, masih fokus sama tulisannya. Oke, SMK Negeri 1 Raya. Oke, untuk kelompok mandiri, IEL-nya simpel aja ya, hanya untuk motivasi supaya semangat. Kelompok mandiri, solidarity forever. Sekali lagi, bersemangat ya. Kelompok mandiri, solidarity forever. Kami lanjutkan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok mandiri yang sama-sama sedang kita bahas saat ini. Yang pertama kami akan membahas mengenai empati, kemudian ada define, kemudian ada ide, dan kemudian yang terakhir ada prototype. Baiklah, yang pertama untuk empati, iklim dan lingkungan. Untuk iklim dan lingkungan, kami melihat di lingkungan atau iklim kita di lingkungan sekolah ini. Yang pertama itu kurangnya kebersihan. Kita sama-sama bisa melihat di lingkungan SMK Negeri 1 Raya bahwa lingkungan kita itu masih kurang bersih, baik di lingkungan kelas maupun di lapangan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada penataan taman. Kita bisa melihat bersama bahwa penataan taman yang ada di SMK Negeri 1 Raya itu masih kurang. Masih belum ada fasilitas seperti tempat duduk, sehingga seperti peserta didik kita kalau dia istirahat, jam istirahat itu tidak ada tempat mereka untuk berdiskusi bersama, sehingga lebih banyak itu di dalam kelas atau di kantin. Kemudian yang kedua ada building karakter. Untuk building karakter yang paling urgent menurut kami itu ada kurangnya sopan dan santun, baik itu dari segi tindakan peserta didik maupun dari segi tutur kata peserta didik. Seperti contohnya kita lewat dari depan peserta didik, mereka itu sulit untuk menyapa. Kalau kita pada saat saya dulu SD atau SMP, kalau saya lewat dari depan guru saya selalu menyapa, selamat pagi Bu, selamat siang Bu, seperti itu. Atau kalau ada guru saya di dalam kelas, saya itu lebih sering diam karena takut ditegur. Tapi kalau melihat karakteristik peserta didik kita saat ini, ada guru di dalam kelas, mereka tuh cenderung tidak peduli, lebih sering ribut, teriak-teriak, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata yang menurut kita sarkas. Kemudian yang ketiga ada keterhubungan dengan industri. Kalau menurut kami untuk item ini atau poin ini, keterhubungan dengan industri itu fasilitas industri kurang lengkap dengan kebutuhan siswa. Contohnya untuk jurusan TPL dan TPM. Kalau di jurusan TPL dan TPM itu membutuhkan yang namanya mesin rice. Jadi kalau siswa kita diberangkatkan untuk praktik ke tempat industri yang sudah kita lakukan kerjasama, itu banyak industri yang tidak lengkap mesinnya, sehingga itu menjadi kendala kita. Kemudian yang terakhir ada pedagogik praktis. Untuk pedagogik praktis ini kami menilai bahwa ketika kita melakukan asesmen kepada peserta didik, sering sekali nilai peserta didik itu tidak tuntas, sehingga pada saat pemberian nilai rapor itu nilainya sering diangkat. Yang tadinya nilainya 40, kita angkat menjadi 80. Itu sering muncul pada saat dilakukan asesmen. Kemudian yang kedua ada tidak tertarik dengan pembelajaran. Bapak Ibu, kalau saya di dalam kelas atau kami juga di dalam kelas, itu seringkali menemukan peserta didik yang kurang serius dalam memperhatikan proses kegiatan pembelajaran. Kenapa? Karena kemungkinan ada model pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakter mereka atau media pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakter mereka. Baik, selanjutnya kami akan membahas ada define. Masalah yang paling urgent yang menurut kami dari empati itu ada penataan taman. Nah, kenapa penataan taman ini kurang? Itu karena kurangnya fasilitas, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, seperti kurangnya fasilitas tempat duduk, kemudian kurangnya fasilitas lain. Yang paling penting itu adalah tempat duduk, seperti di bawah pohon tidak ada tempat duduk, sehingga peserta didik lebih cenderung beramai-ramai di dalam kelas, di kantin, atau di belakang kamar mandi, seperti yang kita ketahui bersama.
Kemudian untuk define yang kedua ada kurangnya sopan dan santun. Kenapa ini terjadi? Yang pertama karena pengaruh lingkungan. Sama-sama kita sadari bahwa peserta didik kita itu kenapa kurang sopan dan santun mereka itu karena ada pengaruh lingkungan, seperti pengaruh dari temannya. Contoh temannya berkata kasar, maka mereka juga ikut-ikutan kasar. Karena seperti pepatah mengatakan, semakin sering kita berteman dengan orang baik, maka perilaku kita juga akan mengikut mereka. Dan sebaliknya, semakin sering kita berteman dengan orang yang tutur katanya kurang baik, maka peserta didik itu akan meniru dari temannya. Kemudian yang kedua ada sifat siswa yang masih butuh pengakuan. Ini artinya banyak siswa kita yang butuh pengakuan. Istilahnya dalam bahasa Batak, patang sojago seperti itu. Jadi anggar jago gitu. Jadi butuh pengakuan mereka. Kemudian yang ketiga ada tidak peduli. Jadi sering sekali siswa ini ada temannya yang sudah mengimplementasikan, sudah melakukan sopan santun itu, ketika dilihat oleh temannya, mereka tidak peduli, tidak meniru. Jadi kurang peduli, masih ada ego yang tinggi dalam diri mereka. Kemudian yang ketiga ada nilai siswa tidak tuntas dan tidak tertarik dengan pembelajaran. Kenapa hal ini terjadi? Yang pertama itu karena media dan model pembelajaran yang digunakan yang monoton. Sering sekali saya menemukan, saya sedang melakukan penelitian di mana seorang guru itu banyak menggunakan model dan media pembelajaran yang monoton, Bapak Ibu. Seperti model ceramah, masih ceramah di dalam kelas, kemudian mencatat di papan tulis. Kemudian yang kedua, pendidik menggunakan model pembelajaran monoton yang tadi saya sampaikan. Kemudian pembelajaran tidak melibatkan media dan model yang berdiferensiasi, seperti yang sudah kita pelajari bersama Bapak Simanjuntak. Itu sangat perlu yang namanya media dan model pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kita bahas yang ketiga ada ide untuk cara pengimplementasian dan